minggu ini? Semua bersukacita? Ya, pasti harus sukacita. Tetap semangat karena kita di sini mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita melalui apa? Melalui doa, syukur, dan juga lagu-lagu yang kita bawakan. Nah, Bunda sekarang mau ajak anak-anak semua berdiri untuk bernyanyi bersama lagu Mari Kita Bersukacita. Nah, adik-adik, saatnya kita mau berdoa pembukaan. Mari kita lipat tangan, lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami, di mana Tuhan memberkati kami seminggu lamanya di dalam kegiatan dan aktivitas kami. Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga penyertaan Tuhan buat keluarga kami, teman-teman kami, kakak layan kami ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan menuntun hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus dalam beribadah. Dan tolong berkati juga buat kakak layan yang menjalankan tugasnya dan juga dalam memberitakan firman-Mu ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau adik-adik, jadi sesaat lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu Alkitabnya, kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa.
Jadi semua lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan karena pagi ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama meskipun dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kakak Layan yang akan membaca dan menceritakan firman-Mu hari ini, juga untuk kami semua yang akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh ingat selalu firman yang akan kami dengarkan hari ini, sehingga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Sempurnakan doa kami ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Alkitabnya sudah siap belum? Ya, kalau sudah siap, ayo kita sama-sama buka dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kakak ulang ya. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, Kakak Lenda ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita baca secara bersama-sama ya. Imamat 8 ayat 1 sampai 10 dengan judul Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adikku tetap sehat, tetap ceria, dan yang paling utama tetap merindukan firman Tuhan setiap hari Minggu. Nah, saat ini kakak akan bercerita mengenai pembacaan firman kita hari ini. Tadi kita baca firman dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Nah, kalau adik-adikku simak, itu di Imamat 8 ayat 1 sampai 10 itu menceritakan tentang apa ya?
Iya, pintar adik-adikku. Iya, betul. Jadi, pembacaan firman kita itu bercerita tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa diperintahkan untuk menahbiskan Harun beserta dengan anak-anaknya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu. Kira-kira adik-adikku ini kalau kakak bilang kata kudus, adik-adikku tahu tidak? Ya, kalau adik-adikku belum tahu, kakak kasih tahu ya. Kalau arti kata kudus itu, arti katanya terpisah daripada yang lain. Nah, hidup kudus lebih ke, kalau misalkan adik-adik hidup kudus itu artinya hidup yang lain dari hal-hal duniawi. Nah, yang tidak najis, yang tidak berdosa. Jadi kalau adik-adik itu hidup kudus, itu adik-adik tidak bisa berbuat dosa, adik-adik tidak bisa melakukan yang tidak disenang sama Tuhan, begitu adik-adik. Nah, untuk pembacaan firman kita hari ini, itu Musa diperintahkan Allah untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Nah, Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan itu secara benar. Nah, adik-adik tahu tidak ya, kalau setiap perintah Tuhan itu Musa selalu melakukannya dengan benar. Karena apa? Iya, karena Musa itu kalau diperintahkan sama Tuhan, Musa dengarkan baik-baik. Nah, tapi Tuhan perintahkan Musa tidak membantah dulu. Nabi Musa tidak bilang, oh, saya tidak mau. Itu tidak betul. Saya maunya begini. Tidak, tapi Nabi Musa mendengarkan dulu perintah Allah Bapa. Nah, setelah Musa mendengarkan dengan baik, Musa lalu melakukannya. Nah, menjalankan perintah Allah Bapa. Nah, adik-adik, kalau adik-adik di rumah, kira-kira adik-adik kalau dikasih tahu sama orang tua di rumah, ada enggak ya? Adik-adik kalau dikasih tahu, misalkan, Andra, kalau misalkan Andra harus tidur siang, begitu. Adik-adikku harus tidur siang. Nah, adik-adik bilang, ih mama saya masih mau nonton YouTube. Ih mama saya masih mau main. Ih mama, kalau saya tidur tuh nanti saya terlambat main gamenya. Ya. Ih mama, jangan deh saya tidur deh. Karena kalau saya tidur nanti saya sore sekali baru bangun. Nanti saya tidak bisa, nanti waktuku nonton HP terlambat. Ada tidak adik-adik yang begitu? Iya, kakak harap adik-adikku kalau dikasih tahu sama orang tuanya itu harus dengar-dengaran. Kalau orang tua kasih tahu seperti itu, pasti itu untuk kebaikannya adik-adik. Iya. Kalau kakak pasti yakin dan percaya adik-adikku semua ini pasti dengar-dengaran sama orang tuanya. Kalau orang tuanya kasih tahu, pasti dengar-dengaran. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang malah orang tuanya bicara langsung di belakang. Begitu. Toh tidak ada ya adik-adikku ya. Adik-adikku semua harus menjadi anak Tuhan yang selalu hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik di sekolah. Nah, kalau di sekolah, adik-adikku kira-kira di sekolah itu kalau guru menjelaskan atau misalkan ada tugas yang diberitahukan, adik-adik mendengarkankah gurunya atau malah main-main gangguin temannya? Oh iya, kakak yakin adik-adikku semua pasti dengar-dengaran. Kalau gurunya kasih tahu, pasti dengar-dengaran. Jadi adik-adik, kalau di sekolah juga, kalau sekarang dengan kondisi sekarang, pasti adik-adik banyak yang
belajar online, sekolah di rumah. Nah, adik-adik nanti kalau misalkan melalui online, adik-adik diberitahukan sama gurunya, tetap walaupun hanya bertatap muka melalui handphone atau laptop, itu adik-adik tetap harus mendengarkan gurunya ya. Nah, kalau misalkan dengan kakak-kakak layannya, kakak-kakak layan ada yang kasih tahu, beri tugas, adik-adik harus mengerjakan aktivitasnya seperti ini. Adik-adikku mendengarkan dulu kah? Atau menyaksikan videonya dulu kah baik-baik? Atau, oh iya gampang, cuman disuruh ini, langsung buat. Ya, tidak ya, adik-adik harus didengarkan, harus betul-betul dulu diperhatikan apa yang disampaikan sama kakak layan, baru dilakukan, baru dikerjakan aktivitasnya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini. Nah, kira-kira adik-adikku setelah ini masih mau kalau dikasih tahu membantah sama orang tua atau dengar-dengaran sama orang tuanya? Ya, harus dengar-dengaran ya, jangan membantah. Karena kalau membantah berarti kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan itu harus hidup kudus. Hidup kudus ya harus tidak berbuat dosa. Begitu ya adik-adik, kalau kita membantah sama orang tua itu kan wakilnya Tuhan di dunia. Jadi adik-adikku harus mendengarkan apa yang disampaikan sama orang tuanya ya. Tidak boleh orang tuanya malah balik dimarahin kalau dikasih tahu, atau malah dibelakangin kalau dikasih tahu ya. Adik-adik, cerita kita hari ini kakak akhiri dengan adik-adik boleh buka dari Imamat 20 ayatnya yang ke-7. Nah, Imamat 20 ayatnya yang ke-7 berbunyi, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi adik-adik, setelah ini adik-adikku harus hidup kudus, harus dengar-dengaran sama orang tua, harus patuh apa yang orang tua sampaikan, guru di sekolah, sama kakak-kakak layannya ya. Sampai jumpa lagi minggu depan, adik-adikku tetap sehat, tetap ceria, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk menguduskan anaknya Harun dan keturunan-keturunannya. Nah, pada saat ini, pagi ini, kita akan lanjut untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya akan seperti ini ya adik-adik ya. Jadi, di dalamnya, nanti kalian akan mencatatkan satu ayat ya, ada satu ayat di dalamnya. Itu nanti kalian akan catat di dalam aktivitas ini. Oke ya, adik-adik, kita siapkan bahan dan cara-caranya. Nah, adik-adik, untuk bahannya kita memerlukan 3 warna karton warna, 3 warna. Keci di sini pakai yang putih, hitam dan hijau, bebas warna. Kalau tidak punya karton warna, boleh pakai kalender bekas yang kertas kalendernya itu agak tebal. Jadi nanti setelah itu kalian bisa warnai. Terus ini Keci pakai untuk menciplak lingkarannya saja. Boleh pakai jangkar jika punya jangkar. Kalau enggak punya, boleh cari apa saja, tutup toples atau apapun yang bisa kalian pakai untuk menciplak lingkaran. Kemudian gunting, mata-mataan. Nih, kalau tidak punya boleh dibikin sendiri.
Jadi gunting kertasnya gunting karton putih atau kertas putih, lalu dibikinkan pakai pulpen. Kemudian alat tulis, pulpen dan spidol dan lem. Nah, ini bahan-bahannya adik-adik. Nah, untuk cara buatnya, kalian ambil kartonnya, karton warna atau kalender bekas yang kalian mau pakai. Kemudian yang kalian pakai untuk menciplak. Ini ya. Jadi kalian ciplak. Nah, jika sudah diciplak, nanti kalian gunting. Kalau belum bisa menggunting sendiri, kalian bisa minta tolong sama papa mama. Jadi kalian gunting, itu lingkarannya nanti 1 untuk yang warna putih, kemudian 3 untuk yang berwarna hijau, dan 2 untuk warna yang hitam. Jadi nanti akan seperti ini. Nih adik-adik ya. Setelah itu kalian siapkan juga kertas panjang. Ini ya, kertas boleh lah lebarnya sekitar 1 cm boleh, setengah cm juga boleh. Kemudian nanti kalian ini nanti bikinnya 2. Ini kalian bikin 2, terus nanti kalian digulung, nggak usah sampai bawah. Kemudian nanti akan seperti ini, nih ya. Kalian bikin 2, nanti akan seperti ini. Setelah itu lingkaran yang tadi kalian gunting, ini disiksak warnanya. Yang pertama kalian pakai yang hijau, kemudian hitam, kemudian hijau lagi, hitam lagi, dan hijau lagi. Ini kalian kalian lem. Ya, jadi kita lem menggunakan lem. Kemudian yang hijau lagi. Kemudian hitam. Jadi adik-adik yang kelas TK yang belum bisa menggunting, jangan gunting sendiri, minta tolong sama papa mamanya untuk menggunting. Nanti adik-adik tinggal lem saja ya. Nah, ini sudah jadi, polanya sudah seperti ini. Kemudian tadi yang Kak Eci suruh gunting ini ya, kemudian digulung. Kasih lem juga, dia menghadapnya seperti ini ya adik-adik ya, menghadap ini gulungannya. Nah, ini dikasih lem di depan. Kalian kasih lem. Nih. Ini jadinya sudah seperti ini. Nah, yang tadi mata-mata, kalau adik-adik tidak punya mata-mata seperti ini, adik-adik bisa bikin sendiri ya, dari kertas atau karton putih. Kemudian kalian lingkari, buat dari spidol, bisa pakai spidol, pakai pulpen. Kemudian ditempel. Di bagian mata bagian depan. Nih. Setelah itu kalian tadi jangan lupa ini kalian buat seperti ini. Nih, ini untuk ekornya. Jadi nanti kalian buat
Panjangnya bolehlah sekitar 3 cm kan, enggak semua juga, cuma sedikit saja ditaruh di bagian ujung belakang. Ini dilem. Yang kalian taruh di belakang. Ya, jadi ekor. Setelah itu kalian boleh gambarkan senyum. Ya, seperti ini. Nah, ini belum selesai adik-adik, belum selesai. Masih ada yang belum kalian tambahkan. Apanya Kakak Eci? Ini tadi lingkaran putih, tadi kan belum kita pakai. Nah, lingkaran putih ini kalian lipat dua, kemudian dipotong tengahnya. Jadi nanti akan seperti ini. Nih. Ini untuk kita taruh di atas, di tengah-tengah, di warna hijau tengah. Nih. Dilem juga. Ini adik-adik ya. Dilem. Sudah akan seperti ini. Nih, sudah selesai adik-adik, gampang kan? Ya. Setelah selesai, kalian boleh menuliskan ayat di tengah-tengah. Nih di warna hijau, jangan tulis di warna hitam karena kalau di warna hitam nanti tidak kelihatan. Jadi di sini Kak Eci pakai ayat Alkitab yang terdapat di Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Seperti firman yang baru tadi kita dengarkan, bahwa sebagai anak Tuhan, kita diminta untuk dengar-dengaran dan melakukannya dengan setia. Oke adik-adik ya. Nih, adik-adik, kita sudah selesai membuat aktivitas hari ini. Jadi, firman dan cerita yang sudah kita dengarkan hari ini melalui kakak yang sudah bercerita, semoga adik-adik bisa mendengarkan dan melakukannya hingga membuat Tuhan senang dengan apa yang sudah adik-adik kerjakan dan adik-adik lakukan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Ya adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan.
Sembari persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan satu lagu, Bawa Persembahanmu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan, sehingga pada hari Minggu ini ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami, memberkati adik-adik kami ya Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah Impa ya Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan, boleh menjadi pedoman, dan adik-adik boleh menanamkan dalam hati mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa menjaga dan merawat kami ya Tuhan. Karena Engkau selalu memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaannya, dimanapun mereka berada. Engkau mau melindunginya Tuhan Yesus, berikan selalu kesehatan tubuh, kekuatan tubuh, dan kekuatan iman ya Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik kami yang belum sempat mengikuti ibadah online ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau mengingatkan adik-adik kami lagi ya Tuhan Yesus, yang lalai atau yang malas ya Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja Batra Kasih ya Tuhan Yesus. Berkati gereja Batra Kasih, berkati para petugas-petugas yang bekerja di dalamnya Tuhan Yesus. Walaupun sekarang kami tidak bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus, walaupun kami hanya bisa beribadah online ya Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, pasti akan ada waktunya ya Tuhan Yesus, kami semua kembali berkumpul bersama-sama, beribadah Impa bersama-sama ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami yang dilanda penyakit corona ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mau mengangkat segala penyakit yang ada ya Tuhan Yesus. Engkau mau menormalkan segalanya ya Tuhan Yesus. Kiranya bangsa kami, negara kami boleh bersatu lagi ya Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah bersama-sama lagi, kami boleh bertemu teman-teman kami lagi, kami boleh bersekolah di sekolah kami lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami, kiranya Engkau mau memberkatinya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarlah dan sapalah doa kami di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini sudah boleh beribadah kepadamu. Kami sudah boleh mengucap syukur, menyanyi, serta mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tadi yang kami dengar boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sertai kami di sepanjang minggu ini, jauhkan kami dari segala pencobaan, mara bahaya, sakit penyakit, agar kami dapat beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekian ibadah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap jaga Kesehatan.